Tapi gue nggak yakin itu akan terjadi. Mungkin ditelepon lah, Pak Prabowo tolong telepon MBS, bilang main fair lah. Duit kalian jauh lebih besar, kita juga tahu. Seluruh dunia juga tahu. Tapi main fair lah. Berarti maksimal banget tuh mintanya main fair gitu. Itu aja. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas. Tipu fluid akhir semua dibahas. Tsunami saat tribun berkobar. Artis saat ini cara gaya yang hambar. Sempat bola sampai hari terakhir. Dengar podcast ini jangan sampai minggir. Fluid, bahas bola sampai akhir. Selamat datang kembali di podcast Peluit Akhir yang bakalan ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Bersama saya Afif Safi selaku Menpura, Menteri Pemuda dan Olahraga yang berpura-pura ya. Kita lebih mengutamakan foto kalau lagi main bola, mengutamakan engagement kalau lagi main padel. Ya, kali ini kita sudah resmi menjadi podcast Peluit Akhir, podcast sepak bola. Karena di samping saya sudah ada, kalau di Belanda ada Johan Cruyff yang meninggalkan filosofi. Di Brazil ada Ronaldo fenomeno yang meninggalkan fenomena. Di Indonesia ada sosok satu ini yang meninggalkan komentar yang penuh insight dan penuh perdebatan. Coach Justin. Langsung batuk gue. Aduh, udah lama banget gue gak ketemu Coach. Coach, sehat Coach? Sehat. Padel makin banyak, bola makin banyak, lapangan. Sekarang juga mau jadi stand up comedian ya Coach. Karena harus lucu katanya. Iya. Enggak juga sih. Coba dipaksa sama Panji. Tapi ini kan gue pernah ngeliat Koci stand up guys. Emang gak berasa tiba-tiba saat itu 15 menit atau 30 menit. Itu memang panjang Coach ceritanya. Dan titik lucunya banyak. Kalau menurut gue cuma lebih ditrim-trim lagi. Tapi persiapan buat stand up gimana Coach sekarang? Lawan lu kan Panji, founder stand up Indonesia. Udah pernah ditonton 10.000 manusia di Senayan. Enggak perlu persiapan. Go with the flow aja. Itu belum aja ya. Ada open mic kalau latihan nih, stand up comedian ada latihannya Coach. Itu kan buat kalian stand up comedian. Gue kan bukan. Jadi gue gak perlu open mic. Lu tampil dengan percaya diri, ngomong aja pasti ketawa semua. Standing ovation tar. Jadi kan kalau di stand up tuh ada pecah yang bikin penonton ketawa, ada yang pecah sampai applause break aja, ada yang paling kencang tuh standing ovation. Lu di standing ovation? Standing ovation. Kalah semua ntar. Karena semua meremehkan gue. Terutama Panji sama Pange itu. Pange itu dulu kan komika. Yeah. Panji juga ya public speaking lah. Bahkan lu di atas mereka Coach nanti. Oh iya. For sure. Ya udahlah, mudah-mudahan juga timnas Indonesia bisa ada di peringkat atas ya, ada di atas Irak dan ada di atas Arab. Nah ini Coach, kita ngomongin dulu Coach Garuda Calling Coach. Ya. Ada beberapa pemain yang nggak dipanggil, ada juga nama-nama yang udah nggak asing sebenarnya ya. Ada Tom Haye di tengah gitu. Nah ngelihat secara keseluruhan aja dulu Coach, ini timnas yang akan bertanding nanti di round 4 Coach yang dipanggil. Gue rasa pada saat ini ya itu yang terbaik. Itu yang terkuat 28. Pertanyaan kan gue juga kaget kok nama-nama besar nggak dipanggil. Ternyata setelah gue cek-cek mereka emang jarang main. Kayak Mejilker itu udah beberapa bulan nggak main itu. Yeah. Kan nggak bisa lu panggil. Marcelino pun demikian. Main di 21 terus sekarang pindah di Trentin harus adaptasi lagi. Terus Ivar Jenner itu masuk tim utama Utrecht, nggak pernah main, nggak berapa kali dia main, 3-4 kali. Tapi ya mungkin di posisi itu sudah ada Joey, sudah ada Tom, Kambuaya, Mark Klok lagi bagus-bagusnya. Jadi ini pertimbangan yang diambil pelatih ya, gue sih fine-fine aja. Yang bertanggung jawab kan dia, bukan gue. Yeah. Tapi kalau di lini depan tuh ada Ole Coach Ya kan itu masih gue juga kaget. Kenapa? Artinya ya panggil orang itu kan nggak sembarangan. Pasti sudah ada inside info. Dia tuh lagi recovery sekarang di Amsterdam, di Belanda dia. Jadi mungkin setelah ngitung-ngitung bicara dengan dokter dan lain-lainnya,
mungkin masih bisa main. Mungkin nggak 90 menit. Tapi super sub kan masih selama ada Ole kan percaya diri pemain juga lebih tinggi, ngerti nggak? Klinis banget dia peluang sekecil apapun tuh bisa gol. Iya. Tapi lawan Libanon kemarin coach gimana tuh ngelihatnya lawan Libanon kan parkir lah ya, Libanonnya parkir. Iya, itu mau ball position tuh. Libanon nggak mau main. Itu yang jadi untuk gue lucu. Mending lu ketemu Taiwan kan. Ya. Taiwan minimal berani main. Ini kan cuma friendly. Ya kan. Dimana kalau namanya friendly, kedua pelatih itu bereksperimen. Nggak penting skornya berapa. Tapi dapat poin soalnya coach. Ya elah poin-poin kecil itu mah nggak ngaruh. Lu mending poin kecil atau lu bisa mencoba sistem lain. Bisa eksperimen. Eksperimen dong. Tujuan friendly itu eksperimen. Poin itu cuman bonus. Cuman gue nggak ngerti kenapa pelatih Lebanon nggak mau bermain. Ini kali dia ngasih sampel bahwa nih gua ngasih standar kayak gini kerasnya nih. Mungkin Irak bisa lebih keras. Irak kan lawan Thailand kan serem juga tuh coach. Iya, bisa-bisa aja. Tapi kan masih ada wasit. Ya. Kan kena kartu merah juga. Iya, kita gini. Mayoritas pemain kita kan main di Eropa. Lu pikir main di Eropa nggak keras apa? Ya, keras. Ya sama aja. Selama ada wasit kan seninya adalah balancing antara kartu kuning atau tidak. Nah, gue rasa pemain-pemain senior udah cukup punya pengalaman. Kecuali kalau nama lu Casemiro ya agak tolol gitu ya. Udah tahu dapat kuning masih bikin pelanggaran kayak gitu, ngerti nggak? Atau Ekitike ya. Udah tahu dapat kuning masih buka baju kan kurang smart gitu ya. Nah, Tapi it's okay dan dalam arti gue nggak ngelihat kenapa kita harus takut sama Irak sama Saudi. Nah, itu kalau kita ngomongin teknis tuh, secara teknis tuh kita mungkin bisa dibilang secara kualitas pemain masih di atas lah ya, di atas mereka. Nah, ini non teknisnya Selevel lah. Level ya? Ya tiga itu selevel semua. Nah, non teknisnya dulu nih coach. Nah, ini wasit yang repot. yang ditunjuk wasitnya nih. Wasit ditunjuk tuh dari Kuwait saat itu ya pas lawan Iya, Arab. ini yang repot. Cuman gue itu punya program sama Ferry Irwandi. Ferry Irwandi itu, lu tau nggak kemarin dia tunjukin data engagementnya lebih tinggi daripada Cristiano Ronaldo. Engagement sih Ferry Irwandi. Ferry Irwandi, engagementnya di atas Cristiano Ronaldo. Gue mau posting nggak boleh sama dia. Oh, iya. Tapi kita bahas. Tapi gue punya program di mana kita waktu itu bahas soal politik dalam sepak bola. Politik adalah kekuasaan kan, power. Dulu tahun 78 politik itu adalah menggunakan senjata, kekerasan untuk merealisasikan aspirasi para orang yang memiliki kekuasaan. Itu 78. Sekarang kita 50 tahun ke depan. Sekarang yang digunakan apa? Bukan senjata lagi, uang. Dan itu benar-benar dijelaskan bukan hanya Saudi, Qatar waktu beli Neymar. Lu fans Barca tahu. Mana ada lu sebagai fans ambasador aja. Lu sebagai ambasador Piala Dunia dibayar 400 juta. Nggak make sense. Kenapa? Karena 222 untuk buyout dirinya. Itu kan jelas-jelas money policy, ngerti nggak? Nah, ini Saudi juga gitu. Mana ada, kemarin gue kan ketemu orang FIFA ngobrol. Dia bilang, gue bilang di Eropa ini impossible. Oh ya, kemarin gue di interview sama BBC. Coach ini Dari London. Iya. Dia tanya soal timnas. Ya gue jelaskan. Di Eropa nggak akan terjadi. Dan dia setuju. Di Eropa ini nggak akan terjadi. Tapi ini Asia. Di Asia ya banyak Republik Wakanda lah di sini ya kan. Jadi di Asia itu semua bisa diatur. Jadi dengan seenak jidat mereka tunjuk Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Kenapa? Ya karena duit. Murni karena duit. Oke, apakah kita bisa protes? Nggak bisa. Gue ngomong sama orang FIFA. Gue tanya, ini kan politik banget. Dan dia setuju, betul. Terus lu sebagai FIFA apa nggak bisa intervensi? Nggak bisa. Kenapa? Karena AFC bukan member FIFA. Nah, di situ gue kaget. Loh, maksudnya iya. Jadi membernya AFC itu juga member FIFA, tapi AFC-nya secara organisasi bukan member FIFA. Maksudnya makanya mereka nggak bisa intervensi. Oh, iya. Kita tahu Erick Thohir punya kedekatan dengan Infantino, tapi tidak di AFC. Lo tahu, Viv? Gue udah cek ya, pengurus AFC itu nggak ada dari Indonesia, yang ada dari Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, nggak ada satu dari Indonesia. Gimana lu mau ngelobi?
Tapi kalau non teknis nih, kemarin kan presiden, iya nggak bisa diintervensi mungkin oke Nggak lah. bisa diintervensi, Tapi kemarin tuh postingan-postingan kayak Pak Prabowo presiden posting Iya. sama Infantino Iya. itu diberi ada kolaborasi, ada support. Itu gimana menurut coach ya postingan tersebut? Apa tuh artinya tuh coach? Ya nggak ada artinya. Artinya kita punya hubungan baik dengan FIFA. Kita didukung, that's it. Tapi kembali sekarang lu bahas soal Pak Prabowo. Ya. Gue bilang satu-satunya solusi untuk meredam intervensi dari Arab terhadap match ini, Prabowo sebelum match harus ketemu MBS. Oh, iya. Harus sowan. Tolonglah, kalian kan udah tuan rumah tahun 2034. Iya. Ya. Jadi slot main lagi. fair lah. Nggak usah diuntungkan. Oh, iya, fair aja. Fair aja. Oh, gitu ya. Gitu. Tapi gue nggak yakin itu akan terjadi. Mungkin ditelepon lah Pak Prabowo, tolong telepon MBS, bilang main fair lah. Duit kalian jauh lebih besar, kita juga tahu. Seluruh dunia juga tahu. Tapi main fair lah. Berarti maksimal banget tuh mintanya main fair gitu. Itu aja. Slot-slot minta kayak udahlah ini satu Ya aja. itu Mas." terserah Pak Prabowo. Itu bukan urusan gue. Iya itu. Nah, terus juga kayak si Arab nih pemilihan nih. Ini bisa diminum Bisa, ya? ada beneran coach. Nah, ini kan yang menarik juga guys, pemilihan tentang tuan rumahnya itu guys. Tuan rumahnya di Arab. Secara cuaca kan jauh banget coach sama beberapa pemain timnas Indonesia yang dari Eropa. Enggak, gue udah cek. Jadi mainnya kan malam di situ. Malam masih oke. Rumputnya oke, jarak terbang ke Saudi jauh lebih dekat, jadi recovery-nya lebih cepat. Terus kelembapannya tidak setinggi di Indonesia. Kalau lu lihat terakhir itu gue lupa lawan match apa, Tom Haye, si Kelvin Verdong sama Ole Romani itu babak pertama udah merah mukanya. Karena mereka nggak biasa dengan kelembapan yang ini. Sama kalau lu bilang, kan bisa adaptasi. Lu tahu kan di Amerika yang namanya negara Bolivia, itu tingginya 5.000 kan. Nggak bisa dikalahin. Lu mau Brasil, Argentina ke sana, sering kalah mereka. Nggak bisa adaptasi kayak gituan. Ngerti nggak? Nah, kita harus paham itu bahwa sebenarnya dari sisi rumput dan lain-lain itu lebih menguntungkan karena jaraknya lebih dekat dan kalau itu nggak ada masalah dan rumputnya pasti bagus dong. Bagus. Iya kan? Itu banyak deh. Iya. Cuman ya itu faktor wasit Kuwait ini yang kita nggak susah kontrol. Kan ini juga Pak Erick Thohir tuh udah ngirim surat resmi ke FIFA untuk Kagak ngaruh intervensi wasit, minta Nggak diganti ngaruh. wasit Kuwait. Ya, gue nggak tahu. Gue harap sih bisa diganti tapi kagak ngaruh lah. Pak Prabowo RI 1 yang harus ngomong. Benar. Pakai bahasa Inggris tuh kan dia gebrak-gebrak Oh, mulu dia dikit. lu tau gue pernah meeting sama Prabowo ya. Sebelum dia jadi menteri sebelum apa itu masalah futsal. Jadi long time ago 10 tahun yang lalu kali. Lebih 10 tahun lebih. Karena gue 2013 gue berhenti di futsal, gue masih ingat. Jadi mungkin berapa 12-13 tahun yang lalu. Gue ajak dia bahasa Belanda. Jadi ruangan jenderal-jenderal semua. Circle Nah, orang futsal kan nggak berani ngomong, gue doang yang berani ngomong. Iya. Gue ajak Prabowo di situ ngomong bahasa Belanda, dijawab dalam bahasa Belanda. Iya, dia kan bisa berapa bahasa Iya. tuh. Pada saat turun, dia buka kacanya, dia bilang ke gue, Totsins itu see you. Totsits. Totsins ngomong gitu, Iya. Pak Prabowo artinya Pak Prabowo ini bisa, pinter, gitu loh, dan tegas, berani. Nah, gua harap ada yang bisikin ke dia kan dia ngurusin negara udah susah ya kan, mau ngurusin bola lagi. Nyampe lah tuh ya Iya, bisikan-bisikan. semoga ada yang bisikin, tolong telepon MBS lah. Cuma gue kadang mikir gini sih kalau dari sini Erick Thohir ngirim surat ya buat intervensi buat ganti wasit, alatnya ngirim minyak banyak gitu kan, lebih gede ngirim minyak, ngirim duit, Salah. ngirim apa? Lo tahu solusinya apa untuk menghindari hengki-pengki wasit ini? Kita harus cetak gol sebanyak mungkin. Nah ini nih Karena kalau lu satu gol aja, gampang banget tuh. gampang dikerjain itu. Menit-menit akhir. Arab coach itu yang gue baca tuh dia tuh setengah pemain baru, setengah pemain senior tuh. Ada gak ngaruh dia kayak butuh kayak kolaborasi dulu kah? Atau jangan-jangan emang langsung gas di awal aja? I mean, lu udah dapat pelatih juara Eropa lo. Hancur-hancuran juga kok. Oh Mancini. Nah kesempatan masih ada. Dia punya set Iyalah. piece coach. Kayak set piece-nya Arsenal yang Nah, dari corner sekarang gue gol tanya mulu. sama lu. Jofar. Sekarang gue tanya sama lu. Kalau set piece Arsenal itu berjalan lancar, Arsenal udah juara, my friend.
Kan beberapa kali kan ngagetin ya, Iya. orang-orang panik sama 3 match beruntun ngagetin. Wah, heboh habis itu 0-0 dari Ketebak. heading. Jadi ini cuman cywar aja. Silakan ambil. Kalau perlu ambil set piece dari itu aja, dari FC Avenger. biar canggih gitu loh. I mean nggak ngaruh lah, sama sekali nggak ngaruh. Kita harus tampil dengan percaya diri tinggi, bermain seperti kayak lawan Libanon, lawan China Taipei, main 4 back dan lain-lainnya, jalan. Jadi kita mendominasi position kah atau pelan-pelan dulu pragmatis? Gini. At least sekarang Patrick Kluivert sudah mencoba 4 back. Ya. Oke? Artinya dia punya pilihan. Mau main 3 back, mau main 4 back, itu terserah dia. Oke. Jadi apa yang cocok sesuai dengan kualitas pemainnya. Sekarang gue tanya, sekarang tanggal berapa nih? Ini kan jauh sebelum Ya kita taping nih sekarang 25 September. Oke. Ya. Asumsi ini hari Kamis kan? Kamis. Nah, hari Sabtu weekend masih main semua kan? Oh iya pemain pada Nah, main. terus kalau ada yang cedera gimana? Wah. Kan lu iya, nggak masih ada tahu. kemungkinan tuh. Iya, kan lu nggak tahu siapa yang cedera, siapa yang fit. Nah, pada saat itu terjadi di hari H atau H-1, H-2, H-3 baru Kluivert dan Pastor bisa mengambil keputusan, oh ya kita main 3 back atau 4 back. Iya. Kalau sekarang, kalau seandainya squadnya fit semua, 28 ini fit semua, kalau gue bilang 4 back. Ya. Tapi kalau 4 back nih, kemarin kan juga pas Libanon tuh yang dicoba justru si Kevin Dix sama siapa nih? Sama Bang Jai. Oke. Menurut Nah. lu gimana Kevin Dix sebagai stopper? Iya karena kemarin Libanonnya bertahan sih nggak terlalu keuji kok. Oke, kalau buat gua. oke. Tapi menurut lu aja, yang lu lihat Kevin Dix sebagai stopper itu gimana? Bagus sih, bagus. Exactly. Bagus. Setuju. Fisiknya dapat, Fisik bola sih atasnya terutama. dapat, speednya nggak lelet amat. Gue setuju. Gue mending Kevin Dix dengan sikon sekarang nggak ada Hilgers. Gue mending Kevin Dix sebagai stopper. Dan Siapa? Satu lagi? Sesla. 4 back belakang si Bang Jai. Ya Ijes. Iya. Iya. Kirinya udah pasti Verdong nih. Verdong Pasti. udah iya. Pasti. Ada kemungkinan apa gak kayak di depan jangan-jangan ntar ditaruh dinaikin lagi ke flank Enggak, ke depan kayak lagi. lu lihat Verdong kan di kiri, tapi dia sering ke DM bantuin Joey kan pada saat Tom masuk. tengah. Oke? Terakhir gitu Nah, tuh. yang turun itu Dean James. Dean James itu pemain inti loh di Go Ahead Eagles dan crossingnya itu bagus banget loh. Berapa pemain kita yang bisa crossing kayak itu? 0, 0. Dean James doang. Kalau gue bilang Dean James harus main. Dean James harus main nih pasti Iya. nih. Entah lu pasang Kelvin Verdong dari awal jadi DM, lu geser Tom ke depan atau terserah lu lah gimana mainnya. Pokoknya kalau gue bilang kalau lu mau crossing, kalau sana Ole main, Dean James harus main. Kecuali Ole nggak main. Siapa yang lu mau taruh di depan? Ya kan? Zylstra ya. Ya, atau Zylstra pun butuh crossing kan. Iya. Atau lu pasang, lu punya strategi, lu pasang Ragnar. Ragnar lebih masuk ke dalam. Kalau itu terjadi, Kelvin lebih overlapping bukan perkuat DM. Iya, biar dia lebih Itulah naik lagi. tujuannya eksperimen, friendly match, mencoba beberapa opsi. Dah, yang udah keuji yang lu lihat coach terakhir lawan Libanon ya dengan dia defense compact itu apa yang mungkin kalau ada kekurangan apa yang kurang tuh coach? Yang kurang sih di depan ya. Oh iya, supportnya juga Kurang. kurang. Ya. Susah juga, kita nggak bisa ambil pemain striker yang kelas dunia mau gimana coba. Iya. Ya tinggal Ole sebenarnya yang bisa melihat-liuk gitu. Atau support belakangnya second layer-nya coach? Ya, Improve. oke, kan lu punya Miliano, Ya. udah bagus. Selama ini kita nggak punya right winger yang fix kan. Kalau di ganti-ganti kiri terus. kan fix Ragnar terus, ya kan? Kanan siapa? Dirombak terus men. Semua Marcelino di kanan, Strike di kanan, Egy di kanan. Nah sekarang lu punya pemain yang emang natural positionnya right winger. Berarti di belakangnya Miliano coach siapa nih coach? Kalau misalkan yang tadi kita bilang Dix-nya ke tengah, di belakangnya siapa? Karena kalau gue ngeliat ketika dia kayak cut inside, supportnya tuh Enggak, kurang tuh. iya. Enggak, ini pilihan lagi kan. Pilihan lagi either Jakob atau Sandy Walsh. Wah. Sandy berat Walsh tuh, kan punya berat jam tuh. terbang juga. Iya. Bahkan Rizky Ridho pun juga bisa. Bisa dia Iya. di kanan. Jadi tinggal selera pelatih mau pilih siapa. seru nih. Sekarang ini ke Marcelino coach, dia nggak dipanggil gimana tuh? Atau udah ada yang tipe-tipe mirip Beckham Putra gitu kan yang di Persib lagi oke banget ya?
Gimana coach? Gini, kalau gue lihat 28 pemain yang dipanggil, yang lagi on fire, gue nggak nonton Liga 1, lo tahu itu. Tapi berdasarkan lawan Chinese Taipei sama Lebanon, ya mereka layak dipanggil. Oke? Ya. Nah, sama sekali bukan berarti Marcelino jelek, enggak. Tapi kan dia nyaris nggak main lagi sekarang. Jadi untuk gue make sense dia nggak dipanggil. Nah, siapa yang gantiin, ya tergantung posisinya siapa. Kalau di tengah ya kita masih punya Kambua yang bisa main, Tom bisa main, Joey bisa main, ya kan? Banyak di tengah. Bahkan Reinders bisa main di belakang striker pas lawan Chinese Taiwan, ya kan? Nah, tinggal ya beruntungnya dengan datangnya Miliano sama Salstra dan beberapa pemain Joey, kedalaman squad kita lebih bagus. Jadi kita bisa main 4 back, 3 back, mau lebih defensif. Kalau lebih defensif mungkin contoh aja nih, mungkin Jakob yang main. Ya. Kalau mau lebih ofensif mungkin Sandy yang main. Itu nanti mereka yang putuskan. Cuman gue berharap satu, jangan parkir bis aja. Oh, berarti jangan parkir bis. Lu akan jebol Sayang. kalau parkir bis. Kalah, lu akan ketinggalan kalau lu parkir bis. Nggak bisa, lu harus berani ngepres. Lu pikir Saudi ini level Brazil apa? Nggak usah lebay lah kita ini. Berarti kalau nggak parkir bis nggak ada imbang nih match nih? Atau bisa jadi? Kemungkinan besar, sepak bola itu kan probabilitas. Kalau kita parkir bis, kemungkinan besar kita kalah. Maksudnya nggak parkir bis tuh kita nguasain Nyerang, posisi. kita nguasai bola. Lawan Arab. Iya. Wah, seru. Ya kenapa enggak? Seru sih. Kasih gua alasan kenapa kita tidak bisa menguasai bola. Mungkin berpikir yang penting jangan kalah gitu kali coach. Lu jangan kalah kan seri. 2 kali seri lu belum tentu lolos. Kalau lu menang sekali seri sekali menang, kemungkinan lu lolos minimal lu masuk putaran kelima. Gimana lu mau cetak gol cuman nganterin counter? Wah, ini seru. Lu lihat Chelsea kemarin lah. Bertahan jebol 2 gol. Pas nyerang baru bisa. Madrid yang kita Ya, tadi udah off ada air bahas. warnanya 2 tuh kartu kelihatan. merah, Carvajal, Huijsen dalam 2 match, dua-dua cetak gol. Ya kan Madrid coach. maksudnya. Betul. Iya. Oke. Banyak tim kalau lu bermain dengan 10 orang tetap bisa menyerang. Tapi banyak tim juga dengan 11 orang parkir bis. Kita lawan Jepang 5-4-1, jebol juga berapa? 5 gol aja jebol. Wah, ini benar-benar gambling banget sih. You have to take risk. Oke. Kalau lu nggak ambil risiko ya, lu kerja jadi PNS aja lu nggak ada risiko. Ini kejaksaan nih, baju kejaksaan. Iya, itu nggak ada risiko jadi Iya, PNS. pragmatis dah tuh seumur hidup. Irak dah sekarang Irak coach. Irak pelatihnya berarti pelatih yang lolosin Australia ke Piala Dunia coach. Persiapannya kayak gitu. Mungkin ada bedanya tuh lebih Irak lebih hantam, lebih pressing. Lu datengin Pep ke sini apa kita bisa juara dunia kan nggak juga. Jadi pelatih ngaruh cuman ya selama budayanya beda gue mau biasa aja. Oh, ini berarti beda Australia Ya, sama beda lah. Timur Tengah beda ya udah jauh ya. Lah contoh Mancini di Saudi lah. Contoh paling bagus itu. Kurang canggih apa? Iya, Mancini. City. Lu juara Eropa lo. Heeh. Man City berapa trofi dan kok bisa nggak jalan? Nah itulah sepak bola. Nah itulah netizen kita kadang kurang paham. Kalau ambil pelatih hebat seolah-olah jadi hebat. Ya belum tentu. Cocok-cocok kan. Yang penting budaya yang cocok, bahasa yang cocok. Nah ini kan cocok sekarang. Jadi harusnya bisa ngelawan. Gue nggak ngerti. Kasih gue alasan kenapa kita harus takut sama Irak sama Saudi. Kalau mereka hebat, mereka lolos langsung. Kan enggak. Ya. Tapi kalau secara ya peringkat memang kita masih di bawah ya kalau di peringkat ya. Iya karena kita jalannya kan dari 174. Kita udah lompat 60 poin loh. Tapi kita nih ada menangnya apa? Ini adalah kok prediksinya aja maksudnya lolos gak? Maksudnya peringkat 1 peringkat 2 dapat gak kita nih? Lebih realistis kita ke putaran 5. Putaran 5 berarti lawan dari Nggak tahu ntar drawing lagi. gimana sih itu Bisa. drawing-drawingnya di? Gue nggak ngerti juga. Oh grup sebelah peringkat 2. Iya. Peringkat 2 grup sebelah lu Siapa harus aja itu? menang. Ya. WA. Oman Qatar sama juga. Qatar ya. lolos juga lah. Qatar iyalah, Qatar tuan rumah udah pada suka Ya negara-negara tapi lain. kita nggak pernah tahu makanya. Gue mau lihat kalau seandainya awal kita bisa cetak 2-3 gol, gue mau lihat ngerjainnya gimana. Jadi lo harus cetak banyak gol.
Ya gue sepakat sih kalau lawan Arab tuh emang serang dari awal itu pakai strategi militer dari Jerman tuh, Blitzkrieg ya coach namanya. Blitzkrieg. Blitzkrieg. Nah. Blitzkrieg. Blitzkrieg. Nah, itu serang dari awal, jangan kasih napes. Jangan kasih napes, serang sampai jantung langsung matiin. Emang 90 menit udah kuat coach kita coach. Kalau mau nyerang dari awal, unggul 1 gol misalkan, ngapain kita? Ya nyerang lah. Masih Cukup lah, iyalah. Emang lu Arteta 1 gol mundur parkir bis. Iya. Gol banyak-banyak ya intinya. Ya iyalah. Main position lu 3 gol banyak-banyak. baru lu mundur masih masuk akal. Ya 1 kurang lah. 1 akan dikerjain lu tetap. Tiba-tiba main parkir nih, mau efektivitas terus kalah. Marah gak lu coach? Iya, kalau 1 gol lu parkir bis gue nggak happy. Bukan marah atau enggak. By the way, gue lihat ini kebetulan lu bilang soal marah. Gue lihat siaran lu sama Harpa. Lu bilang Coach Justin marah kalau gitu. Kecewa. Gue marah apa? Kecewa iya. Beda Viv, marah sama kecewa. Kalau Coach Justin tuh bakal marah sama Patrick Kluivert kalau masih pakai 3 back. Marah. Gue bilang apa? Lu bilang Coach Justin marah nih kalau main 3 back. Harpa kaget. Ya iyalah. Emang gue siapa mau marah? Gue kecewa. Iya. Kalau main 3 back tapi nggak marah. Karena nggak punya hak. Gue cuma netizen. Makanya gue lihat mukanya Harpa. Kok marah? Emang lu siapa? Gue soalnya bener-bener baru lihat itu kalau sebelum tayangan tuh. Iya. Gue lihat cuplikannya. Makanya kapan gue marahnya? Enggak, gue kecewa. Gue selalu katakan gue kecewa. Kalau main 3 back. Iya. Makanya ini 4 nih back nih. Bukan marah. Beda. Kalau marah gue abrak-abrik ini studio. Lucu banget. Sekarang ini coach, kalau misalkan nggak lolos, pelatih gitu gimana coach? Masih layakkah dipertahankan? Ya enggak gini. Pastornya aja deh kita. Gini, garansi apa kalau lu pecat Kluivert kita akan perform? Kan gak ada juga. Ya maksudnya kayak udah ya ada sih pelatih 8 bulan dipecat. Cuman kalau nggak ada garansi ya buat apa? Lu harus konsekuen gitu loh. Lu menanamkan filosofi Belanda dari U23 Belanda, U20 Belanda. Ya ini butuh waktu kan semua. Minimal sampai Piala Asia lah. Kalau masih amburadul baru lu pecat, nggak ada masalah. Oh berarti emang tapi jangan sekarang lah. Emang belum ada deklarasi Terlalu tentang ini keputusan akhirnya di round 4 nih. Gue nggak tahu gini, Viv. Kita ini cuma netizen gitu loh. Jadi yang ambil keputusan kan PSSI semua. Kalau PSSI ambil kita berandai-andai dulu ya. PSSI pecat Kluivert, datengin Sintayong lagi kembali. Ya kita mau nggak mau kita dukung karena ini keputusan PSSI. Kecuali main parkir bis baru gue kritik lagi. Ngerti nggak? Tapi semua keputusan PSSI ya kita harus terima lah. Kan kita nggak punya suara untuk gitu. Makanya lucu kalau orang bilang ya coach meyakinkan Erick Thohir untuk datangkan Patrick Kluivert. Ah, emang gue siapa? Enggak, soalnya itu lu ngomong diskusi saat itu. Gue lupa di YouTube mana yang Erick Thohir diskusi sama mendatangkan Piala. Emang Erick Thohir diskusi sama gue doang? Banyak kayaknya. Exactly. Kenapa gue yang dikutip? ya lu kan paling enak kayaknya buat jadi diskusi kutipan. itu kan wajar. Itu justru menunjukkan ketua yang demokratis minta masukan. Mungkin dia diskusi sama 100 orang. Iya kan? Iya kalau gue iya. Kalau lu tanya sama gue iya. Kenapa? Karena budayanya sama. Tapi gue nggak pernah minta Kluivert. Bahkan gue kaget kalau Kluivert yang ditunjuk. Tapi ya itu kan keputusan federasi. Mau gimana lagi? Lu mau rubah nggak mungkin. Lu mau marah apapun nggak ngaruh juga. Gitu. Tapi yang ada di pikiran lu pas Belanda pelatih siapa selain Kluivert emang saat itu? Bronkhorst, Fred Rutten. Bronkhorst itu bukan pelatih bagus. Oh, kurang dia. Gue tanya beberapa orang Belanda yang semua bilang bukan pelatih bagus. Terus Fred Rutten waktu itu gue kasih masukan ke dia. Siapa lagi ya? Jos Luhukai itu ada beberapa lah. Van Bommel kasih nggak ya? Van Bommel kalau ya. Tapi ya ujungnya jadi Peter Kluivert itu semua ngapain? Ya kalau lu sekarang minta masukan ke gue kan gue kasih. Gue harus ngapain? Gue stay di Dance TV atau enggak? Kan gue kasih masukan kan gitu. Entah lu mau ngapain itu kan keputusan lu. Netizen ini kocak kalau melintir. Dipikir gue siapa bisa mempengaruhi seorang Erick Thohir?
Gue ini cuma rakyat jelata. Iya. Tapi maksudnya gini, lu ngelihat fenomena ke lu sendirinya gimana, Coach? Ketika lu ngomong kutipan banyak, Ya itu hak orang. Gue kan cuma diminta pendapat. Lu tahu, jangan lu satpam depan minta pendapat juga gue kasih. Iya. Entah itu off air, on air, gue mau kasih pendapat gue, apa salahnya? Mereka boleh dukung Sintayong, kok gue nggak boleh dukung pelatih Belanda? Kan lucu. Iya. Iya kan? Kan kocak gitu. Emang mereka paling bener? Kan enggak. Sama sekali enggak jelekan Sintayong ya. Karena berkat dia kita bisa datang ke naturalisasi dan lain-lain. Berkat dia kita bisa invest di pemain muda. Jangan lupa juga itu. Cuman kalau lu tanya, untuk dia udah dikasih kesempatan 6 game 6 poin ya. Apalagi Maya bertahan gitu udah. Dan pemain lu Belanda semua. Mayoritas. Apa tuh? Secara budaya kali. Secara budaya beda lah permain. Gue kan besar di Belanda, main bola di Belanda. Di sana 4-3-3 semua budayanya. Mendadak suruh main 3 back ya panik lah. Ya, kayak Simeone tuh sekarang tuh. Iya, nggak semua pemain bisa cepat adaptasi kan. Iya. Dan nggak semua pemain bisa main bertahan. Di Belanda lu main nyerang. Iya, total football. Iya. Tapi nih Coach, mungkin kita tuh terbiasa dengan apa yang pengen kita pikirin aja gitu diucapin sama Ya justru orang. itu yang salah kan. Gue nonton video klipnya Raditya Dika. Dia bilang the problem dengan orang Indonesia adalah kita hanya mau mendengar pendapat kita sendiri dan pendapat orang lain itu salah. Hanya pendapat kita yang terbaik. Nah itu bener banget itu. Itu bener banget. Jadi nggak bisa terima pendapat yang berbeda dengan mereka. Terus ada yang namanya confirmation bias. Jadi mereka hanya cari pendapat yang mendukung pendapat mereka. Iya. Nah orang kayak gini ya tugas gue sebagai influencer untuk merubah. Lu bisa terima pendapat yang berbeda. Iya kayak. Kalau nggak lu nggak akan maju. Hidup lu akan penuh dengan dengki, negativitas dan lain-lain. Ujung-ujungnya ya lu nggak bisa beli 2 HP. Iya. Nah terus gini kali kalau lu kan ngomong kadang straight to point gitu kok. Memang harus aja. straight lah. Ya. Ngapain gue muter-muter lagi? Iya. Kayak kemarin gue ngeliat terakhir di mana gitu yang lu bilang kenapa Sintayong ngambil jadi pelatih timnas sekarang nggak ada kerjaan? Ya kalau ada kerjaan, ini bukan Sintayong aja. Semua pelatih yang ada kerjaan jadi pelatih timnas, termasuk Ronald Koeman. Oh. Lu pikir kalau Koeman diminta lagi sama Madrid atau Juve, dia nggak ngelatih klub, ngelatih timnas itu gajinya lebih kecil daripada klub. Kenapa Slot sama Ten Hag nggak mau ngelatih timnas? Ya, gedean di klub. Iya, dan itu bukan ya orang langsung bilang gue meremehkan Sintayong, enggak. Semua pelatih timnas rata-rata karena nggak ada kerjaan. Ancelotti juga berarti itu. Sama. Lu pikir siapa yang mau pegang? Siapa yang setelah hancur-hancuran main dribbling di Madrid, siapa yang mau ambil Ancelotti? Makanya ke Brazil dah ya. Lu lihat Mourinho menang champion bla bla bla, karirnya kan menurun terus. Siapa yang mau ambil Mourinho? Ya Benfica, Fenerbahce kayak gitu-gitu. Turun juga tuh. Iya, jadi sekali lagi bukan meremehkan, merendahkan Sintayong. Semua pelatih timnas itu rata-rata nggak ada kerjaan, makanya mereka ambil timnas. Gitu. Sebenarnya kalau ngomong sama coach emang harus ngomong lebih lama lagi gitu, lebih ketemu orangnya itu baru kelihatan tuh penjelasannya coach. Karena di media emang banyak kan potongan-potongan. Memang begitu. Kan? Itulah gue berkali-kali bilang jangan terlalu, gue kan kemakan hoax juga. Waktu gue bilang Malaysia di-ban sama FIFA, itu beritanya sampai sekarang masih ada di internet. Padahal itu hoax, nggak ada. Makanya malas gue baca berita lokal lah. Tapi gue penasaran gini coach, lu kan ngomong juga langsung terang-terangan gitu. Bahkan teman-teman lu juga ke lu begitu. Tapi lu pernah baper gak coach? Mungkin waktu gue umur 19 tahun. Nggak sekarang nih lu baca komen ngapain. lah apa gitu. Enggak lah, ngapain gue baca. Ada yang bahkan karena nggak nyambung lu jadi kesel gitu. Enggak lah, kalau nggak nyambung kesel ya gue bisa 3 hari nggak tidur karena banyak yang nggak ngerti bola. They think, mereka berpikir mereka ngerti bola. Yang terakhir yang laporan-laporan itu gara-gara apa? Fitnah itu. Nah, ini maksudnya bukan nih, beda pendapat, beda. Kalau beda pendapat gue abaikan.
Kalau lu bilang gua nggak ngerti bola ya fine aja, nggak ada masalah. Ya, masih argumen Tapi tuh. kalau omongan gue dipelintir yang mereka mengeluarkan statement yang gue tidak pernah katakan. Iya gue sikat. Iya. Nah kemarin tuh gue juga pernah ngundang Toel di sini, Iya. Coach. Dia tuh ada intervensi di apa namanya, di keluarganya lah, dicaci, Iya, dicerca, kena ya di kayak hack gitu. juga kan, Apa hacker. sih hack tuh? Ya di hack, doxing, Iya, doxing. doxing, iya. Ada Coach kayak gitu-gitu, Coach. Bola. Oh aman, Gua Uji. nggak. Karena gue ngomong bagus gue bilang, jelek gue bilang. Kalau Toel kan bener-bener incer pribadinya semua STI dijelek. Kan gue nggak pernah bilang, gue nggak pernah jelek-jelekin STI. Gue ngomong apa adanya dengan dia, bahwa dia 6 kali main 6 poin kan itu realita, fakta. Tapi gue juga puji dia berani potong generasi, berani sampai youth-nya yang main di Olimpiade itu kan 9 udah main di timnas utama, punya jam terbang. So far gue nggak pernah jelekin dia soal itu. Hanya di timnas ini kayaknya dia lebih cocok pegang yang junior bukan yang senior. Iya. Ya, beda genre nih kalau memang Toel nih. Tapi gini Coach, maksud gua sebagai kadang kalau ngelihat sepak bola gue jadi netizen juga gitu. Kenapa ada misalkan lagi rame nih tentang timnas, ada yang pro kontra gitu. Nggak nyatu dulu, omongin, ketemu di tengah kayak gitu, kayak ntar ada yang nggak mau satu frame sama Toel, ada yang nggak mau satu frame sama jurnalis lain, pandit lain gitu. Nggak ngaruh. Komentator bola itu cuma netizen. Lu mau kumpulin 1000 komentator bola kagak ngaruh. Nggak ngaruh. Kasih gue satu contoh di mana komentator bola ngaruh dalam ambil keputusan. Kagak ada. Kita ini kita kebetulan aja on air. Kebetulan ditonton banyak orang. Tapi apa pendapat kita ngaruh? Enggak. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh terhadap keputusan federasi dan lain-lain. Seru. Jadi untuk gue aneh kalau hanya di Indonesia influencer disalahin kalau timnas kalah. Lah, pemain bukan, pelatih bukan, pengurus bukan. Iya kan lucu ya. Justru sama orang-orang itu gue kasihan. Lu cari kehidupan di real world lah. Cari kerjaan yang bener, side job yang bener, bisnis yang bener, biar waktu lu luangkan di situ, bukan di handphone lu. Tapi gitu kali Coach, karena lu juga kan pernah posting foto yang ada guanya. Nah itu kena klaim Iya. lagi kita. Ya biarin aja, emang gue sengaja posting kan. Kayak gitu-gitu gue kena Iya. samber-samberannya doang Iya. tuh. Ya biarin aja, itu risiko. Kalau lu nggak punya haters, lu jangan main sosmed. Iya. Seru. Ya, kan gitu. Itulah ya. Berarti Jadi emang risiko, tapi justru dengan banyak haters, engagement kita kan naik. Sapam tadi aja minta foto. Dan itu di mana-mana gue pergi selalu minta foto. Tiap kali gue keluar rumah selalu ada. udah minta yang nggak paling masuk akal lagi pas ngapain ada yang minta foto Coach. nggak tahu. Begitu sering orang minta foto sampai gue nggak. Pom bensin ada. Di mana-mana, Viv. Di mana-mana, Viv. Oh keluar negeri juga banyak temennya. Di Banyak juga mana-mana. dia. Di dunia, bukan di Indonesia aja. Di dunia. Lu emang pernah ke Zimbabwe? Enggak, ke negara yang gue pernah pergi Oh lah. udah. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Nah, sekarang lagi mumpung bahas sepak bola tim Indonesia, kita ke Erick Thohir nih, Coach. Nih, lu ngelihat sosok Erick Thohir seperti apa nih? Dia kan sekarang juga ada Ya. di PSSI dan Menpora ya. Gini. Keputusan Erick Thohir ditunjuk sebagai Menpora, itu siapa yang nunjuk? Presiden. Kan presiden. Emang kita ngaruh kalau kita nggak setuju? Emang ada hal yang dilanggar? Belum. Apakah Erick Thohir melakukan ini itu tindakan pidana atau apa sampai kita protes? Kan enggak. Hanya karena selera aja keluar semua. Kerja aja belum udah keluar. Makanya gue bilang kasih dia kesempatan. Kalau ada unsur tindakan pidana atau pilih kasih atau baru kalian protes. Mungkin gue juga akan protes. Gue ditanya sama Ferry Irwandi, Coach, emang lu berani kritik ke Erick Thohir? Kenapa nggak berani? Emang gue dibayar Erick Thohir? Zero.
Gue nggak pernah terima duit untuk mengkritik rumput GBK lah, PSSI lah, Arya Sinulinga dan lain-lain. Kenapa gue harus takut kritik mereka? Sepeser pun gue nggak pernah terima. Ya beranilah gue kritik. Kebijakan 11 pemain itu luar, kan gue kritik gitu. Asing ya? Iya. Cuman orang-orang udah nggak bisa cari celah lagi untuk menjelekkan gue kan. Ya kembali seperti yang Raditya bilang, mereka hanya mau dengar apa yang mereka mau dengar. Iya. Udah. Walaupun gue benar menurut mereka, tapi diabaikan, dicarilah kesalahan. Salah. Iya. Gitu. Tapi kalau secara penunjukan, maksudnya gini coach, udah nggak ada lagi orang yang Erick Nggak Thohir, tahu. Menpora dari keputusan presiden. Oke, ini gue jelaskan. Nah, Di dalam penunjukan atau pembentukan kabinet itu semua itu tukar guling lah kasarnya. Jadi gue kasih lo apa, gue kasih lo partai A, gue kasih lo menteri, gue dapat apa, gue kasih lo kira-kira begitu. Itu di seluruh dunia, bukan di sini aja. Partai yang mendukung paling banyak dapat pos menteri paling banyak. Itu di seluruh itu biasa. Nah kita kan nggak tahu siapa aja yang pertimbangan presiden dan lain kan kita nggak tahu, ya kan? Dan Erick Thohir kan punya jam terbang di dunia olahraga, nggak hanya di sepak bola, di basket juga. Untuk gue sih masuk akal aja. Kalau bilang kenapa merangkap jabatan lah di Rusia sama Irak juga sama kok, menteri olahraga dan ketua PSSI. Sekali lagi silahkan kritik kalau seandainya Pak Erick melakukan kesalahan, gue dukung. Gue akan kritik juga. Tapi selama dia belum kerja udah dikritik ya kan lucu gitu. Itu emang haters emang cari-cari aja itu. Hidupnya penuh dengan hal yang negatif. Gue nggak ngerti orang-orang itu bisa tidur nyenyak. tidur nyenyak. Tapi, aduh, ini kalau misalkan Indonesia amit-amit nggak lolos, kita kan doain semua harapannya lolos gitu. Iya. Yang paling bertanggung jawab siapa itu? Ya Erick Thohir lah. Bentuk pertanggung jawabannya gimana? Ya gue nggak tahu, lu tanya dia lah. menurut lu? Ya gue nggak tahu. Gini, untuk gue dan contoh kita berdua fans Barca kan, oke? Lu selama ngefans udah berapa pelatih tergantikan? Gue dari Ricard. Oke, banyak jadi. Lumayan. Oke. Berapa ketua udah kalau di Barca klub agak lama ya. Tapi ada beberapa kan dari Bartomeu, Rosell, iya. ya kan? Banyak kan? Iya. Yang lu dukung apa? Klubnya kan? Betul. Nah, timnas sama. Ois. Yang kita dukung kan timnas. Mau pelatih diganti, mau ketua diganti, ya nggak masalah buat kita. Cuman sayangnya kenapa lu pelatih Clifford hanya 8 bulan? Kalau dia lebih lama, at least tahun lah. ST kan dapat 5 tahun juga. Bahkan Luis Milla 2 tahun, 3 tahun. Ini kok setahun aja belum udah lu pecat. Ngerti nggak? Kalau lu pecat hanya Clifford yang lu pecat ya, yang lain sama itu masih bisa gue terima. Tapi jangan satu gerbong lu pecat. Oh maksudnya Clifford-nya doang, Pastore Iya, tetap ada. iya. Oh Vandenberg-nya tetap ada. Iya, semua tetap ada. Karena itu proyeknya tuh. Itu proyeknya. Gitu. Tapi kembali lagi, itu keputusan PSSI yang kita harus terima. Pecat atau enggak. Yang bertanggung jawab kalau kita gagal, ya Erick Thohir. Karena dia berani menggantikan pelatih di tengah jalan. Nah itu, momen itu tuh. Gitu aja. Ya bukan kita. Kita kan hanya memberikan pendapat kita. Ya gue dukung. Pergantian pelatih karena ke Belanda gue dukung. Karena masih ada peluang lolos ke putaran 4. Clifford masuk 3 pertandingan 6 poin juga. Nggak butuh 6 pertandingan. Dan lolos. Dari situ kita berhasil. Tapi apakah lolos Piala Dunia nggak tahu juga. Iya kan? Tapi kalau tiba-tiba lu disuruh gantiin posisinya itu ketum PSSI mau Ya, Coach? pasti nggak mau. Kenapa? Ngapain? Gue happy jadi YouTuber. Ngapain? Tapi kadang gini Coach, kalau gue ngelihat gue sebagai masyarakat Indonesia nih ya, gue ngelihatnya kayak ini kan jabatan nih, kalau jabatan nih ketum PSSI sama si Menpora itu secara kasta mungkin ya itu masih tinggian Menpora karena menteri. Ya. Si PSSI ini ya organisasi lah. Ya. Nah, gue ngerasa PSSI kan anggota dari Menpora. ya dan gue ngerasa
kalau secara apa ya? Ya tadi value itu lebih tinggi di government karena menteri. Tapi popularitas, elektabilitas itu emang emosional masyarakat tuh ke PSSI. Betul, setuju. Ya, Iya. dan ada beberapa kali statement dari Pak Erick Thohir yang kita jadi menggarisbawahi kalau udah semua nih tanggung jawab gua. Ada Iya. kayak gitunya coach, Iya. kayak dia pecat pelatih di tengah jalan, mendatangkan Iya. pelatih Iya, baru, iya, ini iya, tanggung iya. jawaban. Iya benar, dia selalu bilang gitu kok. Ini tanggung jawab gue. Itu sih gue penasaran bentuk tanggung jawabnya nanti. Ya lu tanya dia lah, mana gue tahu. Di, lu. siap di panggil ET dia. Ya, itu dia berani mengatakan dia yang bertanggung jawab. Cuman sekali lagi yang gue sayangkan, kalaupun mau dia mundur, mau dia nggak mundur, mau Kluivert dipecat, proyeknya ini jangan dibubarin, itu aja. Karena kita tahu berdasarkan pengalaman tiap ganti ketua ganti kebijakan. Kapan lu mau majunya kalau dirombak terus? Tapi proyek yang paling nyata coach yang pernah diterangkan, kita pernah baca atau lu pernah tahu gak apa sih proyek yang dimaksud Erick Thohir nih? Karena kalau gue ngerasa Menanamkan filosofi, bermain sesuai dengan filosofi yang sesuai dengan identitas kita. itu ditimbulkan dari down ke up kah atau Iya, harus- jangan-jangan dari harus- top ke down? Harus dari bawah ke atas. Berarti dari usia nih kelompok. Iya, memang belum kelihatan. Maka dari itu Alexander Swiss ditunjuk. Maka dari itu Simon Tamata ditunjuk untuk membangun itu. Tapi kan kalau kita bicara youth development kan nggak kelihatan hasilnya langsung. 10 tahun minimal tuh. Iya. Nah ini harus kasih mereka kesempatan. Jangan sampai ini dirombak lagi. Sia-sia. Berarti kalau dari ya emang dari down ke up-nya itu ya. Kayak KKS kan juga ya, KKS ya, youth development tuh. KKS itu youth development, tapi itu private. Itu nggak ngurus apa-apa. Udah mau keluar negeri nih. Ya segera, karena visa baru keluar. Jadi kita ngurusin admin sama yang di sana lah. Sekolah, tempat tinggal, dan lain-lain. Berangkat 8 pemain sekolah di sana. Main bola di sana. Ya. Jadi kalau orang bilang gue nggak ada kontribusinya, Ayo, baru mau ngoceh nanya doang, itu kalian kontribusinya apa terhadap Baru sepak mau bola nanya itu Indonesia? Apa kontribusi Coach Justin untuk sepak bola Indonesia? Ya ini. Wis. Salah satu KKS, gue punya lapangan di Depok, gue bikin sekolah bola. Nanti gue membangun lapangan di Jogja, gue bikin SSB di sana. Itu kontribusi gue. Udah bisa dijawab tuh. Iya, jadi jangan cuma koar-koar doang. Gue action. Iya kan? Nah, gue head of delegation yang kirim KKS, head of projectnya ini kok. Dan lu bisa prediksikan anak-anak nih jadi apa? Whatever, mau nggak jadi pemain bola pun minimal mereka punya pengalaman hidup di sana, punya modal. Kan nggak semua orang bisa jadi pemain bola. Minimal lu pernah tinggal di sana, semoga modal yang lu pelajari di sana lu bawa ke Indonesia menjadi manusia yang berkualitas. Lu mau pemain bola sehebat apapun, kalau lu nggak punya kualitas, kerjaan lu cuma nyinyir di sosmed, ya jangan sampai pemain-pemain gue jadi kayak begitu. Iya. Itu gue gagal. Tapi jadi orang yang punya kontribusi dalam masyarakat untuk memajukan lingkungannya sama kedepannya negara. Gitu. Lu ingin memajukan negara kan nggak harus masuk pemerintahan. Lu ingin memajukan olahraga kan nggak harus jadi menteri olahraga. Caranya ya kayak gue lakukan sekarang. Bangun Gitu. privat. Ya pelan-pelan aja, kecil di Depok dulu. Gue ketemu wali kota Depok, didukung sama wali kota Depok. Iya, support. Program ini. Ya, mulai dari kecil aja dulu daripada ngoceh doang. Nyinyir doang. Mantap. Terakhir lah Coach, sebelum kita ke Ballon d'Or nih. Ballon d'Or mungkin nanti masih seksi juga. Apa yang terjadi kalau timnas Indonesia lolos di dunia sepak bola Indonesia atau nggak lolos di dunia sepak bola Indonesia, Coach? Ya. Lolos nggak lolos, we have to move on. Move on. Kalau kita kecewa wajar, gue juga akan kecewa. Tapi kita harus move on. Itu yang penting. Kalau kita lolos pun kita harus move on. Masih ada Piala Asia, Piala ini dan lain-lain. Jadi jangan stuck di satu momen. Enjoy the moment aja. Kalau kita lolos kita nikmati. Kalau kita nggak lolos ya kita harus terima. Karena timnas kita bukan levelnya Brasil, Italia, Spanyol, Jerman, Belanda. Iya kan? Budaya sepak bolanya lebih rank 117 atau berapa itu. Jadi memang segitu.
Ya mungkin kalau kita nggak lolos belum waktunya. Iya. Itulah ya. Ya kita emang 75% masyarakat kita emang suka sepak bola gitu. Cuma kita juga berdoa biar kita jadi negara sepak bola, bukan jadi negara penonton sepak bola. Dan itu ya sekarang kan kita negara penonton sepak bola. Betul. Football fans. Tapi kan untuk jadi negara sepak bola kan butuh waktu lama. Lu pikir Jepang, Korea kayak begini jatuh dari langit apa? Lama deh, 50 tahun ya. Dia punya blueprint 100 tahun. Iya, puluhan Jepang. tahun, iya. Dan ganti ketua blueprintnya nggak berubah kan? Nah di kita berubah. Yaudah. Terakhir lah coach, Ballon d'Or aja dah. Dembele cocok gak? Kalau gue ngerasa Dembele cocok, tapi urutan lainnya itu gue nganggap para pemilih ini nggak nonton atau pemilihannya membingungkan. Lu nggak bisa ngomong gitu. Karena kalau ngomong gitu lu merasa pendapat lu yang terbaik. Oh, kayak netizen yang tadi gue. Oke? Sekarang ini, gue sama kayak gue juga nggak setuju. Cuman ini kan pilihan subjektif. Ya, subjektivitas. Iya, mereka punya parameter sendiri. Contoh untuk gue Cole Palmer nggak layak di situ. Kan dinilai dari setahun, bukan hanya di klub World Cup. Tapi ya memang dia kepilih mau gimana lagi? Emang susah. Ya kayak Van Dijk pas kapan harusnya jadi, nggak jadi juga. Messi, Ronaldo, Snyder 2010 harusnya Snyder nggak jadi juga. Lewa ya, Covid 2020. Lewan kan banyak. Itu masa karena yang milih ya tetap wartawan, punya kepentingan sendiri. Tapi Dembele-nya oke. Kalau Dembele gue setuju. Rapinya. Rafinya yang juara Dembele oke. Ya, Rafinya itu untuk oke. gue 2-3 lah. Iya, dia Semua di beda 5 tipis dia. lah. Rafinya, Vitinya, Pedri. Pedri 11. Ya, iya, untuk gue aneh juga. Makanya. Untuk gue aneh juga. Salah. Semua perbedaan sangat tipis. Cuma Dembele karena ada trofi Liga Champions. Iya. Statistiknya juga mendukung. Dembele 1. Itu dia 2-3-nya itu nggak masuk akal tuh 2-3 sampai 5-nya. Nah, Vinicius di 16 gimana coach? Vinicius berada di urutan 16. Vinicius layak. Vinicius tahun lalu jelek. Jelek Vinicius. Madrid nggak juara loh. Nggak dapat apa-apa loh tahun lalu. Jadi sangat layak. Mbappe sangat layak berada di Mbappe 7 8 nih. Iya. 8-9. layak karena Mbappe juga nggak berbuat banyak untuk Madrid. Musim ini nih ngeri. Madrid. Wah, bisa Iya. berapa 30 Mbappe tahun gol tuh. depan kalau kayak begini terus Dapet bisa tuh dia. bisa Dapet dia. pemenang atau juara Ballon d'Or. Iya. Yamal di peringkat 2 coach. Ya bagus, Yamal mah gila untuk pemain umur 17 tahun loh. Dia Dengan di pressure seperti itu. 17 tahun kemarin dia di peringkat 18. Sekarang 18 tahun dia di Iya. peringkat 2. Iya, gila Yamal itu. 18 tahun loh, lu bisa baru aja 18 tahun kan. Kan dia Agustus ya, Juli dia ulang tahunnya. Itu gila. Dan Copa Trophy kan peraturannya selagi masih belum lewat 21 coach, itu masih bisa dapat. Itu kesian sih menurut gua Yamal mulu itu pasti. Iya. Tuh. Copa 2 Trophy tahun itu beruntun kan. Beruntun dia udah back to Iya, back Yamal tuh. mulut yang dapat. Nah, kalau Yamal sendiri menurut coach ini, sosok Yamal nih itu pemain yang muda tuh ekspektasi sebesar kayak masyarakat berekspektasi sama Yamal tuh gimana itu coach? Ya pasti tinggi. Kan Terlalu ini mereka gak semua- spotlightnya terlalu terang nggak buat Yamal? Ya, Kuat gak dia? mau terang atau enggak, nah tergantung dia kuat atau enggak. Kan kembali lagi ke bimbingan ini pemain. Ronaldo sama Messi kan dibimbing dengan benar, punya kualitas dengan benar, makanya mereka sukses. Apakah Yamal bisa nih? Kita nggak tahu. Kita cuma bisa berharap. Apakah akan dilanda oleh cedera serius kayak Ansu Fati? Ya nggak tahu juga. Jadi kalau gue bilang nikmati Yamal aja sekarang, bisa 10 tahun, 15 tahun, bisa juga cuma 2 tahun. Aduh, jangan sampai. You never know. Iya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam sepak bola. Jadi sekarang lu bisa nikmati aja. Tapi kehidupan di luar sepak bolanya ngaruh gak tuh coach? Ngaruh. Yamal tuh. Ngaruh. Nah gimana menurut lu? Cuman yang jadi masalah tololnya dia itu kan dia posting. Suka nih gue gini. Loh orang-orang umur 16 17 kayak kita nggak pernah, kayak gue nggak pernah umur 16 17 18. Kan kita dugem juga. Iya kan? Cuman kita nggak posting atau dulu belum ada sosmed. Iya kan? Iya. Nah, yang dugem lu pikir anak pemain bola 17 18 tahun Yamal doang. Iya. Halan aja dugem.
Kan kita pernah lihat postingan, semua juga dugem. Cuman ini jadi ribut karena diposting. Dan masih 17 tahun saat itu, Iya. 18 tahun. Iya, nah gue nggak lihat masalah. Yang penting kan dia perform sekarang. Di lapangannya. Selama dia perform di lapangan nggak ada yang protes. Pedri sih ini, Pedri kacau coach. Lu ngeliat Pedri gelandang terbaik, ada yang mendekati atau ada yang lebih bagus dari Pedri coach sekarang coach? Siapa ya? Pedri gila sih. Kacau ya. Ya, gue nggak tahu siapa yang muda sekarang. Gelandang. Old school sampai memuji. Oh, gue ngeliat dia kayak ada Iniesta sama Xavi. Gue lihat lebih ke Xavinya sih. Pedri. Gocek-goceknya Iniesta coach. Enggak se-skillful Iniesta dia. Oh, Tapi lebih se-smart Xavi kayak. otaknya ya. Iya. Iya. Tapi kalau Barcelona punya Yamal, Madrid punya Mastantuono. Iya. So Nomor far so 10. good. So far bagus dia mainnya. Ya, tapi apakah konsisten kan nggak tahu juga. Ya Argentina di Madrid Iya. tuh biasanya tuh. Shootingannya bagus, keras. Cuman sedikit egois, tapi penyerang sedikit egois oke lah. Iya. Nggak masalah. Cuman ya selama dia bisa dibimbing dengan benar, dan untung dia masuknya di bawah Xabi Alonso bukan di bawah Ancelotti. Asli terlalu ngasih kesempatannya bagus Ya. banget si Xabi Alonso buat nggak peduli. Mastantuono Nama tuh. lu siapa? Vinicius, I don't care. Lu harus biasakan di bench. Iya. Digituin nama Xabi Alonso. Asli. Sama Ancelotti mana ada? Ah. Takut Ancelotti sama pemain-pemain bintang. Alonso berani Alonso berani. Iya. Udahlah. Berarti gelandang belum ada mendekati Pedri. Pada saat ini siapa ya? Bellingham. Enggak lah. Joane Vitinya. Vitinya Nah, mendekati. Vitinya Pedri? Ya. 11-12. Yang 12 siapa? Ya, nggak tahu. Ya, tergantung lihat dari mananya. Oh, yes. Ntar Tapi ketemu. kualitasnya 11-12. Iya, seru itu. Udah, itulah ya tadi teman-teman Liga dalam negeri, Timnas Indonesia ya, bagaimana sepak bola dalam negeri kita nanti setelah Oktober ya, itu benar-benar menurut gua harapan yang besar, kita sangat punya gitu, kita harus miliki harapan yang besar dan kita nggak tahu bakal seperti apa nanti. Nah, coach ini game saja coach, terakhir coach. Kita susun starting line up tapi ada kapten dan ada pelatih. Ini pemain apa ini di? Pemain aja. Nggak usah pandit-pandit Pak. Teman-teman ya, pemain aja coach, pemain favorit coach. Bentar aja coach. Kalau pandit Formasinya, kosong gitu. Ya udah deh, pemain pemain terserah apa? lu lah coach, mau usia berapa kayak yang kita nggak tahu juga nggak apa-apa, yang Oke. sekarang tahu nggak apa-apa. Starting line up. Yang all aja ya. All aja, all Oke, time. center back itu Formasinya dulu, formasi 4-4-2, 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. Ya. Center backnya itu Maldini. Bus, Maldini di tengah tuh. Ya. Maldini sama Beckenbauer. enggak. Sama Mertesacker. enggak ngawur. Banyak sih, tapi gue pilih Yapstam. Oh. Bek kanan Dani Alves. Alves. Wus. Bek kiri Bek kiri Ben White. BNBWT. Bek kiri siapa ya bek kiri? Tomiyasu. Enggak. Alba. Jordi Alba. Kiper Terserah dah dia mau siapa dulu. Jan van Beveren. Tahu di? Ada yang tahu penonton? Jan van Beveren. Tahun berapa coach? 70-an. Masih pakai kumis tuh di pemain bola, celananya pendek. Ya. Ada gak tapi di Google biar carinya? Cari Oh aja. ada. Suka susah tuh. Tengah Coach. Tengah Zidane. Yang mana Zidane, yang mananya tuh? Seralah. Pedri. Cruyff. Oh, aturan Cruyff di atas itu di. Terus Johan satu Cruyff. lagi di tengah siapa ya? Lothar Matthäus. Dia bisa Jerman, jadi DM juga ya. Edan Matthäus. Matthäus. Depan Messi pasti. Messi. Ya serah Iya. bebas. Kayaknya dia suka Mbappe nih coach ini. Enggak.
Didier Drogba. Striker. Itu ngeri banget insting golnya Ngeri sih. itu Drogba. Drogba udah pasti gol itu dia. Messi, Drogba, Henry. Maradona. Wih. Masa nggak ada Cristiano Ronaldo? Nggak ada. Nggak ada yang siu dong habis selebrasi? Nggak ada. Gue lebih suka Drogba daripada Ronaldo. Wih. Bersama. Ada pelatih, kapten lu coach. Maldini. Kapten Cruyff. Oh iya ada Cruyff. Pelatih coach. Pelatih Rinus Michels. Hah? Ada di Google. Ya udah. Kenapa lu milih itu lu coach? Maksud gua kasih alasan dulu dikit lah pelatihnya. Apa? Pelatihnya apa? Rinus Prestasi Michels kah? itu Pemikiran kah? runner up 74, juara Eropa 88. Oh. Timnas Belanda. Oh. Iya. Itulah, cari ya ini. Emang kita kalau ngundang yang Runner up 74, juara 88. Juara Eropa. ya udah dah tuh. Runner Iya, up. heeh. Runner up Piala Dunia 74. Kita kalau ngundang bintang tamu yang udah lebih senior ya dia, udah Itulah agak bedanya susah-susah sama tuh. rookie sama gue. Gue punya jam terbang yang nggak bisa dibeli. Lu mau main di data lah, lu mau IQ 290 lah, pengalaman lu nggak bisa beli. Ya kan. Pengalaman. Kita lihat nanti. Ini coach cepat coach. 1v1 coach. Wah, ini nih Emil. Sekarang Reyes. Emil, tahun lalu Martin. Sekarang Emil. Ya, tahun lalu dia All Star MLS tuh, Karena Paes tahun tuh. lalu kan Emil main di Serie B. Ya. Sekarang Serie A dan Jago. jago. Gila itu. Ya. Terakhir Sekarang clean sheet Emil. tuh. Emil. Orot Mangun, Miliano. Miliano. Wis, Robin. Kevin Sandy Dix. Walsh, Kevin Dix. Declan Rice, Bellingham. Bellingham. Ih. Bukayo Saka, Lamine Yamal lah. Ya malah. Yamal ini belum susah nih. Haaland Gikeres, lah. Haaland. Kyo ngeres. Haaland lah. Pep Guardiola, Hansi Flick. Ini susah sih gue. Ini akuin. susah. Susah nih, coach. Susah. Tapi coach. gue tetap Pep. Udah duluan ya. Ya. Tapi ini bisa kebalap ya. Maksudnya bisa suatu waktu lu bisa pilih Hansi Flick kan? Bisa. Sekarang Pep. Spurs juara UCL atau Arsenal tidak masuk UCL? Wah. Pilih mana? Ya. Arsenal tidak masuk UCL. Daripada Spurs juara. Ada gini. Jadi pelatih atau jadi pandit? Pandit lah. Karena Pelatih itu job yang paling berat yang gue pernah alami. Lu kerja 24 jam 7 hari 8 hari seminggu, bukan 7 lagi. Dan duitnya pas-pasan. berapa kali endorse pelatih? Sedikit. Udah nih terakhir nih coach. Ada pertanyaan yang kita udah titipkan buat netizen. Ini dari Hari Setiawan. Seberapa besar kans Arsenal juara IPL dan UCL? Di bawah Arteta 0. Buset. Bold statement. Bold statement. 0. Di bawah Arteta ya. Oh kalau ganti? Kalau ganti pelatih kemungkinan. bisa. Waduh. Iya. Gue gak percaya Arteta udah. Ini seberapa besar cinta Koci untuk Utrecht? Bukan Utrecht, nggak pakai L itu. Wah, Utrecht. Nih, suka disikat netizen nih kadang nih. Gue Utrecht. Ini gue kasih tahu ini contoh aja ya. Gue janjian sama Lily Pali long time ago sebelum dia main di Indonesia. Gue janjian beli penonton Utrecht Ajax. Datang, nah sebelum di hari H, sebelum itu gue 5 tahun nggak ke Utrecht. Oke. Gue masih ingat, gue ke stadion jalan. Turun bis lu jalan kaki ke stadion, lihat lambangnya Utrecht, lihat itu, gue terharu langsung. Jadi untuk gue sih, ya Utrecht tidak bisa gue jelaskan dalam kata-kata cinta gue terhadap Utrecht. Gue dari umur 12 loh dukung Utrecht. Iya. Dari umur 12 tahun, home away, ribut sama fans ini itu, selalu di Utrecht. Hal yang paling apa sih yang bikin lu nangis gak atau paling bahagia dukung Utrecht apa Coach? Oh, banyak. Utrecht itu kan klub pas-pasan ya, dari prestasi mediocre. Cuman kita kalau menang lawan Ajax itu kan, wah itu happy banget tuh. Iya. Ya contoh. Dan
kecintaan terhadap Utrecht itu nggak luntur, walaupun nggak pernah menang trofi. Makanya gue bilang, gue bingung di sini cuman fans bola kita cenderungnya trofi. Lu tinggal googling, cari trofi yang paling banyak siapa, contoh Madrid, lu pilih itu aja. Kalau lu mau dukung dengan trofi, iya kan? Ya karena itu mereka nggak bisa bahasa Inggris, keluar RT nyasar. Gitu mau mati-matian bela klub Inggris, nggak ngerti gue. Mending lu kerja keras bisa beli 2 iPhone lu, daripada lu fokus ke klub yang lu nggak ada hubungannya emosional sama sekali. Kalau gue kan besar di Utrecht, lu tanya kenapa gue nggak punya klub Liga 1? Gue lahir di Surabaya, kan gue umur 12 sudah pindah, nggak ada hubungan emosional sama Persebaya, nggak ada. Bukan gue terus lu kenapa nggak dukung Persija? Kan gue udah gede waktu di sini. Jadi nggak ada hubungan emosional juga. Makanya kalau pilih klub Liga 1 ya gue lihat yang main bagusnya aja siapa. Nggak ada satu klub, tapi gue dukung Utrecht karena gue besar di Utrecht. Temen gue ada yang main di Utrecht, gue main bola besar, gue belajar bola di Belanda. Itulah kenapa gue dukung pelatih Belanda masuk ke timnas, karena ya gue tahu sepak bola Belanda kayak apa, dan pemainnya mayoritas Belanda, ya wajar pelatihnya juga Belanda. Kalau 1, 2, 3 Utrecht, Barca, Arsenal? Ya Utrecht lah. Duanya? No discussion itu. Duanya? Nggak ada, duanya Barca sama Arsenal. Oh, nggak ada tiga. Ya udah coach, ini coach pesan-pesan buat fans tim nasional Indonesia coach sebelum bertanding nih coach. Ya kita nikmati aja, karena 5 tahun yang lalu kalian mimpinya cuma juara AFF sama juara SEA Games. Sekarang kita bisa bermimpi untuk bisa masuk Piala Dunia, itu hargai. Hargai, berterima kasih bahwa kita bisa bermimpi, itu terima kasih. Jangan lu mau diatur sama orang-orang untuk melakukan hal-hal yang gak realistis. Gitu, karena ini hidup lu yang akan kena. Be yourself. Jangan ngikutin orang, lu harus punya pendapat sendiri. Suka nggak suka itu pendapat lu. Jangan takut dibully. Itu baru manusia berkarakter. Kalau enggak lu kayak domba-domba yang tersesat. Itu Coach Justin. Itu kalau Coach Justin ngomongin bola, kalau Coach Justin ngomongin hal-hal yang serius ya. Tapi kalau mau nonton Coach Justin stand up ya, ini stand up komedi, jadi komik boleh nih ya. Ini tanggal 4 Oktober ya Coach ya. Ya. Sama lu juga kan? Ada gua. Udah tanggal 4 itu tiketnya masih bisa tuh dibeli tuh. Ya, cek dah Instagram Coach atau Panji. Di loket.com. Bold and Bold. Nah itu dia. Lu Pak Coach stand up sih seru banget sih ya. Kita lihat Coach seperti apa stand up komedi. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari podcast Peluit Akhir yang bakalan ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Vamos. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?